VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Rabu 6 November 2024 bersama saya Eva Masreva dan ada produser kami Bani Rahayu. Kami mengudara dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga Anda semua sehat walafiat. Ya, harus sehat dong. Kalau ada yang anxious dengan hasil pemilu Amerika, karena nggak cuma di Indonesia saya rasa yang anxious, tapi juga di Indonesia ada nih. Ya wajar aja, namanya habis selesai hajatan, habis selesai pesta demokrasi, pasti ada rasa capek, mumet. Ya istirahat sejenak, isi baterai lagi, dan kita siap menghadapi hidup ke depan. Kita akan simak banyak laporannya nanti, termasuk laporan dari reporter kita yang ada di Florida yang melaporkan tentang Presiden Trump yang terpilih kembali. Pokoknya merasa langsung relief untuk masa depan negara Amerika Serikat ini. Sementara dalam pidato kemenangannya Rabu dini hari, Donald Trump berjanji akan berjuang bagi setiap orang di Amerika. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being. Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Namun sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Mitch McConnell, petinggi Partai Republik di Senat Amerika, mengatakan mayoritas Senat Partai Republik yang akan datang akan menjadi pagar atau benteng yang penting bagi negara. Ini adalah hari yang baik bagi GOP atau Partai Republik, kata McConnell kepada wartawan pada hari Rabu. Partai Republik memenangkan kembali mayoritas di Senat dengan sedikitnya 52 dari 100 kursi dalam pemilu hari Selasa. Mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini juga dipegang oleh Partai Republik hingga hari ini, hingga sampulkan disampaikan, masih belum diketahui. Seluruh 435 kursi di DPR dipertaruhkan dalam pemilu di seluruh Amerika untuk masa jabatan 2 tahun yang baru. Sementara 34 dari 100 kursi di Senat diperebutkan untuk masa jabatan 6 tahun yang baru. Sebelum hari pemungutan suara, Partai Demokrat menguasai Senat dan Partai Republik menguasai DPR. Kemenangan penting Partai Republik untuk kursi Senat di Virginia Barat dan Ohio membuat mereka kembali menjadi mayoritas. Sementara di DPR, Partai Republik unggul 220-212 dengan 3 kursi kosong menjelang pemilu. Kursi di DPR mungkin tidak akan diketahui selama beberapa hari ke depan karena California misalnya seringkali membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghitung suara. Sementara penghitungan ulang dan pemungutan putaran kedua atau runoff dari pemilu yang ketat dapat memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan. Mitch McConnell menyampaikan rasa terima kasih kepada Donald Trump. Certainly a happy day for the GOP. And let me start by congratulating President Trump. Survei politik selama kampanye pemilu telah menunjukkan bahwa sebagaimana persaingan Kamala Harris Donald Trump untuk memperebutkan Gedung Putih, preferensi politik pada pemilih atas siapa yang menguasai Kongres juga terbagi secara merata. Jajak pendapat Reuters Ipsos pada bulan Oktober lalu menunjukkan bahwa 43% pemilih yang terdaftar mendukung kandidat DPR dari Partai Republik di distrik mereka, sementara 43% lainnya mendukung kandidat dari Partai Demokrat. Seorang mahasiswi Iran yang membuka pakaian dalamnya di Teheran sebagai protes terhadap dugaan pelecehan atas pakaian yang dikenakannya telah dipindahkan ke pusat perawatan khusus. Demikian petikan pernyataan Kedutaan Besar Iran di Paris hari Rabu. Mahasiswi itu menderita kerapuhan psikologis dan telah dipindahkan dengan ambulans ke layanan sosial darurat ke pusat perawatan khusus, tambah pernyataan itu. Kekhawatiran semakin besar mengenai keberadaan dan keamanan perempuan muda itu dan sejumlah aktivis khawatir pihak berwenang justru telah mengurungnya di rumah sakit jiwa. Pernyataan Kedutaan Besar Iran di Paris menggambarkannya sebagai ibu dengan 2 anak yang telah bercerai dari suaminya. Media berbahasa Persia di luar Iran melaporkan beberapa penjaga keamanan universitas melecehkannya karena apa yang ia kenakan dan merobek jilbab dan pakaiannya. Memprotes pelecehan itu, mahasiswi tersebut justru melepas sebagian besar pakaiannya. Rekaman video menunjukkan mahasiswi itu dengan tenang menantang berjalan di jalanan sebelum beberapa petugas keamanan yang tidak mengenakan seragam datang dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil tanpa tanda pengenal. Para aktivis merujuk beberapa contoh pada masa lalu ketika pemerintah Iran mengirim perempuan-perempuan yang menunjukkan penolakan terhadap sistem Islam yang keras ke institusi psikiatri, terutama saat demonstrasi besar-besaran di seluruh Iran pada tahun 2022 hingga 2023. Amnesty International mengatakan laporan bahwa mahasiswa itu dibawa ke rumah sakit jiwa yang tidak disebutkan namanya sangat mengkhawatirkan.
dan menambahkan bahwa mereka sebelumnya telah mendokumentasikan bagaimana pihak berwenang Iran menyamaratakan penolakan atau tentangan terhadap kewajiban berjilbab sebagai gangguan mental yang membutuhkan perawatan khusus. Pemerintah Bangladesh telah mencabut kredensial pers puluhan wartawan dalam sebuah tindakan yang oleh para kritikus disebut sebagai bentuk sensor yang mengkhawatirkan. Kementerian Penerangan sementara dalam minggu terakhir ini telah membatalkan akreditasi lebih dari 50 wartawan. Beberapa media lokal melaporkan lebih dari 20 wartawan senior juga telah dicabut kredensialnya pada tanggal 30 Oktober dan 30 lainnya mengalami nasib yang sama minggu lalu. Dhaka Tribune melaporkan bahwa sebagian dari mereka yang terkena dampak adalah Zafar Wazet, mantan Direktur Jenderal Institut Pers Bangladesh, termasuk Menteri Pers Syaban Mahmud dan wartawan di berbagai outlet termasuk ATN News, Ekator TV, dan Dhaka Times. Menurut beberapa pengawas media, wartawan yang mendukung partai politik Liga Awami yang digulingkan tampaknya paling terkena dampaknya. Pemerintahan Liga Awami jatuh Agustus lalu setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu setelah 15 tahun berkuasa. Sejak itu telah dibentuk pemerintah sementara yang baru yang dipimpin oleh peraih anugerah Nobel Muhammad Yusuf untuk mempersiapkan negara itu melangsungkan pemilu. Kedutaan besar Bangladesh di Washington belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar VOA. Kita kembali beralih ke Amerika. Badai Rafael pada hari Rabu sore ini telah menguat menjadi badai kategori 3 yang dahsyat sebelum diperkirakan menghantam bagian barat Kuba. Badai ini diperkirakan akan membawa gelombang badai, angin, dan banjir bandang yang mengancam jiwa. Badai yang memadamkan aliran listrik dan menumpahkan hujan di Kepulauan Cayman dan Jamaika ini diperkirakan akan menghantam Isle of Wight dalam beberapa jam mendatang dan menyapu Kuba Rabu malam nanti. Pendengar, beberapa menit sebelum saya siaran ini, Wakil Presiden dan juga calon Presiden Partai Demokrat Kamala Harris menyampaikan pidato pengakuan kekalahannya. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give Dengar di up, hadapan ribuan pendukungnya di halaman Howard University di Washington DC, Kamala Harris menyampaikan bahwa ia mengakui kekalahannya dalam pemilu presiden 2024. Di hadapan para pendukung yang sebagian besar menahan tangis, ia mengakui bahwa hasil perjuangan dalam pemilu presiden kali ini tidak seperti yang diharapkan dan dipilih. Tapi ia yakin, katanya, cahaya atas janji Amerika yang lebih baik akan selalu menyala terang selama kita tidak menyerah. Kamala juga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukungnya, terutama mereka yang bekerja secara sukarela. Kamala mengatakan ia tahu betapa sedih dan pahitnya kekalahan ini dan karena itu mengajak para pendukungnya untuk terus bekerja keras. Kamala memuji cara kampanye yang dilakukan yang penuh kegembiraan dan damai. Ia mengatakan telah menelpon langsung Presiden terpilih Donald Trump untuk mengakui kemenangan Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangan itu. Kamala menggarisbawahi perlunya peralihan kekuasaan secara damai dan berjanji akan membantu Trump dalam proses peralihan itu. Ini merupakan kekalahan kedua seorang calon presiden perempuan dari Partai Demokrat setelah kekalahan Hillary Clinton, juga dari Donald Trump, dalam Pilpres tahun 2016. Keduanya dinilai sebagai perempuan tangguh yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, inklusivisme, kesetaraan, dan pemberdayaan perempuan. Para analis sepanjang hari ini telah mengatakan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam soal kegagalan kedua perempuan ini. Donald Trump diproyeksikan memenangkan pemilu presiden Amerika dan terpilih kembali sebagai presiden ke-47 setelah meraih lebih dari 270 electoral votes dan sekaligus suara mayoritas. Rifan Biastono, wartawan kami, ada di Florida saat ini berbicara langsung dengan beberapa diaspora Indonesia tentang hal ini. Langsung saja kita ketemui Rifan. Pendengar, saat ini saya berada di kota Palm Beach County, Florida, kota di mana Trump mendirikan markas pemenangan malam penghitungan suara pemilunya. Dan satu hari setelah penghitungan suara ini, VOA
memproyeksikan bahwa Donald Trump menjadi presiden terpilih Amerika Serikat ke-47. Trump telah berhasil mendapatkan suara elektoral minimal untuk bisa melenggang ke Gedung Putih, yaitu 270. Donald Trump sendiri sudah menyampaikan pidato kemenangannya pada Rabu dini hari pada tanggal 6 November, di mana dalam pidato kemenangannya Trump menyatakan bahwa kampanyenya merupakan sebuah gerakan politik terhebat yang akan membantu Amerika Serikat untuk bangkit dan pulih. Satu hal yang patut dicatat adalah kemenangan Trump kali ini dalam Pilpres Amerika Serikat tidak hanya ia raih dengan meraih suara elektoral paling banyak, tapi juga suara populer atau suara mayoritas terbanyak. Nah, saya sudah berbicara dengan beberapa diaspora Indonesia di Florida yang mengikuti Pilpres Amerika Serikat untuk menanyakan reaksi mereka terkait kemenangan Trump yang diproyeksikan oleh VOA dan juga media-media di Amerika Serikat. Saya berbicara dengan Ricky Suyono, dia adalah seorang pendukung Partai Republik yang memilih Donald Trump selama 3 pelaksanaan Pilpres terakhir. Ia mengaku optimistis akan masa depan Amerika di bawah Trump lagi. Pokoknya merasa langsung relief untuk masa depan negara Amerika Serikat ini. Saya merasa ekonomi kita bakalan jauh lebih baik, atau at least much improve, dan semoga orang-orang bisa dapat pekerjaan. Selain Ricky Suyono, saya juga berbicara dengan Riri Sastro. Riri Sastro adalah diaspora Indonesia yang juga tinggal di kawasan Palm Beach County, Florida, di mana saat saya menelponnya untuk menanyakan reaksi, Riri menyatakan bahwa ia hanya punya satu pesan untuk teman-temannya untuk tidak bertengkar. Riri sendiri adalah seorang pemilih yang undecided atau belum menentukan pilihan hingga detik-detik terakhir masuk ke bilik suara di TPS-nya. Sampai akhirnya ia pun mengatakan kepada kami setelah ia keluar dari TPS bahwa ia akhirnya memilih Kamala Harris. Saat ditanya apa harapannya nanti di bawah kepresidenan Trump. Yeah, mudah-mudahan hopefully he learn and surrounded learn. If he complaining about the economy, make the economy better. Trump sendiri rencananya akan dilantik pada tanggal 20 Januari mendatang setelah sebelumnya hasil pemilu disertifikasi atau disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Dari Palm Beach County, Florida, saya Rifan Dwi Astono. Kita kembali ke studio VOA di Washington DC. The Voice of America, VOA. Masih dari Florida, dari Rifan, kita sekarang beralih ke Caroline Presutti. VOA telah memproyeksikan bahwa mantan Presiden Amerika Donald Trump telah mengalahkan Wakil Presiden saat ini Kamala Harris menyusul kemenangannya di beberapa negara bagian penting. Nah, Caroline Presutti menghadiri perayaan malam pemilu di Florida saat Trump merayakan kemenangannya sebelum sebagian besar jaringan berita memutuskan bahwa ia terpilih. Laporannya disampaikan Marioni. Presiden Amerika Serikat berikutnya adalah presiden yang sudah tidak asing lagi bagi kita. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa terpilihnya Presiden Anda yang ke-47 dan ke-45. Mantan Presiden Donald Trump menunggu lebih dari 7 jam setelah tempat pemungutan suara ditutup di pantai timur untuk menyampaikan pidato kepada para pengikutnya. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. Sudah waktunya untuk melupakan perpecahan yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Inilah waktunya untuk bersatu. Para pendukung selalu yakin akan kemenangannya meskipun jajak pendapat menunjukkan perbedaan tipis antara Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris. Istri Steve McGuire melakukan percakapan telepon untuk mendukung Trump sebanyak 10,000 kali selama kampanye. I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel, housing. Saya kira banyak orang bosan dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Semuanya mulai dari pangan, perumahan, bahan bakar. Alia Weber adalah pendukung Trump dari Florida. I like the 4 years we had under Trump prior, and I'm hoping we can get back to that.
Alia Weber mengatakan ia suka masa 4 tahun yang dilalui di bawah Trump dan ia berharap bisa kembali ke masa itu. Setelah Trump memperoleh 270 suara elektoral yang disyaratkan, gelombang merah berlanjut di Senat Amerika ketika Partai Republik meraih mayoritas suara. Ini merupakan kampanye yang sangat panjang dengan Trump selamat dari 2 upaya pembunuhan. Sebuah peluru pada bulan Juli menyerempet telinganya, meninggalkan gambar ikonik calon presiden yang mengucapkan "Fight, fight, fight". Rennie White duduk di belakang Trump hari itu di Butler, Pennsylvania, dan hadir pada malam pemilihan di Palm Beach. Dia mengatakan Trump perlu mempertahankan sikap itu dalam 4 tahun ke depan. I don't think it's going to be easy. You have to keep fighting. Rennie White mengatakan ia rasa ini tidak akan mudah. Anda harus terus berjuang. Seolah-olah para hadirin di Palm Beach sudah mengetahui dari awal bahwa calon mereka akan menang lagi. Topi-topi dibagikan saat warga memasuki pesta menunggu hasil pemilu ini. Di bagian belakang topi bertuliskan Trump dengan tulisan 45 dan di bagian samping topi dengan tulisan Trump 47. Saya Madeoni, VOA.